Jongkok dong. Ya, kiri sekalian kan konsolidasi yang jelas kami sangat senang hari ini bisa bersilaturahim sekaligus buka puasa bersama dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto hadir juga tadi Pak SBY selaku Majelis Tinggi Partai Demokrat dan keluarga besar Partai Demokrat lainnya tadi juga datang dari berbagai unsur Majelis Tinggi, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, termasuk juga para pimpinan daerah yang bisa hadir sore hari ini. Yang jelas ini sudah kita lakukan karena pasca pengumuman tanggal 20 Maret yang lalu, minggu lalu, setelah KPU menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres, belum bisa bersilaturahmi secara langsung. Tentunya keluarga besar Partai Demokrat, para kader ingin sekali bisa bertemu, menyampaikan selamat secara langsung karena sukacita ini juga milik kami keluarga besar Partai Demokrat yang telah berjuang sekuat tenaga bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memenangkan Pilpres atau putaran. Jadi tadi saling berbalas, kami mengucapkan selamat sekaligus juga menitipkan harapan-harapan untuk bisa terus diperjuangkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo dan sebaliknya juga begitu Pak Prabowo dengan rendah hati tadi beliau menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan dan perjuangan Partai Demokrat selama ini. Dan tentunya tadi saya mengatakan bahwa ini adalah awal dari sebuah perjuangan panjang. Insya Allah setelah beliau sukses menjadi presiden, Demokrat akan setia dan mengawal agar beliau menjadi presiden yang sukses 5 tahun ke depan. Dan kita ingin program-program kebijakan-kebijakan yang beliau sampaikan selama masa kampanye itu juga bisa kita wujudkan. Terutama bagaimana meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan tadi yang spesial Pak SBY selaku sahabat ya, selaku sahabat Pak Prabowo juga menyampaikan doa dan harapan yang sama. Beliau dari awal memberikan endorsement, kemudian turun gunung berjuang bersama, dramatis juga sana sini. Beliau menyampaikan harapan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden pilihan rakyat benar-benar bisa menjadi pemimpin yang sukses. Dan tadi yang spesial adalah sebagai seorang sahabat menghadiahkan sebuah lukisan karya Pak SBY langsung yang benar-benar dilukisnya selama 10 jam. Judulnya itu kalau tidak salah kokoh sekokoh batu karang. Artinya harapannya adalah Pak Prabowo sebagai presiden pemimpin besar negeri ini bisa menjadi pemimpin yang kuat, yang kokoh, yang punya prinsip untuk terus bisa memajukan negara dan mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira begitu. Ada pembicaraan khusus nggak tadi antara Pak SBY dan juga Pak Prabowo? Ada nggak pembicaraan khusus antara Pak SBY dan Prabowo? Oh iya, banyak sebetulnya pembicaraan khusus tadi di meja makan sambil berbuka puasa. Ada cukup banyak isu walaupun disampaikan secara santai, tapi isu-isu penting kebangsaan. Dan diantaranya tadi kita concernnya sama, betapa biaya politik yang begitu mahal, politik uang, vote buying yang juga merajalela, seringkali di luar batas nalar kita. Inilah realitas demokrasi dan pemilu sistem perpolitikan Indonesia saat ini. Oleh karena itu kami bersepakat memiliki niat tekad bagaimana sama-sama kita duduk bareng-bareng, kita review, kita evaluasi bersama-sama. Rasanya tidak ada yang salah jika kita dari waktu ke waktu duduk memikirkan bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Kalau ongkos politik makin mahal dan itu terjadi lompatan-lompatan yang sekali lagi di luar nalar kita, maka bisa dibayangkan bahwa nasib demokrasi kita ke depan ya suram. Kemudian kita juga sulit untuk meyakinkan kualitas para pemimpin, kualitas para wakil rakyat kita bisa benar-benar yang baik jika money talks, jika uang yang berbicara di atas segala-galanya. Kita ingin kembali pemilu itu menjadi kontestasi gagasan, pemikiran, komitmen, dan kerja keras, bukan hanya serba uang yang kemudian
membuat kita kebingungan sendiri karena setelah menang, setelah jadi kita juga akan sulit bisa menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh rakyat. Satu. Oh tidak. Saya Pak Prabowo, Pak SBY juga tadi tidak bicara satu dua partai di sini. Kita bicara the whole sistem secara keseluruhan. Mana saja yang ada lubang-lubangnya, kita semua bertanggung jawab. Tidak ada satu dua partai yang bisa memecahkan masalah ini sendirian. Kita ingin ini menjadi perhatian besar semuanya, bukan hanya partai-partai politik, tapi seluruh komponen bangsa. Civil society juga harus turut bicara di situ, dan kita berharap masyarakat juga memahami bahwa ongkos politik yang makin mahal ini pada akhirnya tidak lebih baik buat mereka, tidak lebih baik buat masyarakat, buat kita semuanya. Jadi kita harus mencari solusi bersama-sama. Prabowo Mas. Iya. Kira-kira sudah berapa? Ada nama-nama juga nggak? Ada bocoran Mas saya jadi Menko Polhukam Mas. Iya Mas. Pak SBY jadi Dewan Pertimbangan. Begini, saya tidak ingin membuat polemik-polemik yang tidak perlu. Yang jelas, saya dan kami keluarga besar Partai Demokrat sangat menghormati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang pada saatnya secara resmi akan memiliki hak prerogatif untuk menentukan jajaran pembantunya, jajaran kabinetnya, yang beliau nyatakan mampu, cakap, kapabel, dan siap untuk membantu beliau menjalankan kebijakan dan program-program yang memang ditujukan untuk rakyat, untuk negara kita. Nah, yang jelas saya mewakili keluarga besar Partai Demokrat menyatakan tadi kami siap mengawal pemerintahan ke depan. Kita ingin bekerja sungguh-sungguh. Nah, kami tidak ingin pertama menuntut yang lain-lain. Kami sendiri tentunya menghormati karena beliau adalah seorang pemimpin yang punya komitmen. Itu yang kami pegang adalah komitmen, dan tentunya beliau juga dengan niat yang bersih dan terbuka untuk terus berkomunikasi dengan kami Partai Demokrat, dan tentunya saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader Partai Demokrat untuk beliau di kabinet. Apakah ada kemungkinan ada Mas? Terima kasih Pak Ketua.